warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kita sharing seputaran GERD, anxiety, psikosomatis. Tapi sebelumnya, silahkan subscribe, like, komen, bila perlu share ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang berikutnya ya. Nah teman-teman, kalian ada yang masih bingung nih, bagaimana sih caranya mengatasi dan ingin segera keluar agar segera lepas dari penyakit asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis ini ya teman-teman. Nah, buat yang masih bingung bagaimana sih cara agar kita bisa cepat keluar, agar kita bisa cepat bebas, agar kita bisa cepat sembuh dari asam lambung, GERD, dan anxiety ini. Nah, begini ya teman-teman, kesimpulan dari semua video saya nih. Semoga kalian mengerti ya, dipahami, dijalankan, insya Allah. Saya juga dulu secara bertahap ya teman-teman. Memang dalam penyembuhan asam lambung dan anxiety ini tidak sekaligus langsung bisa sembuh ya teman-teman, tetapi bertahap. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan, kita harus menerapkan pola makan yang benar, pola makan yang tidak ngawur ya, jamnya harus tepat, jangan telat makan. Nah, kemudian kita harus bisa merubah pola pikir. Memang kalau pola pikir ini menurut saya lumayan agak susah, tetapi demi kesembuhan kita harus semangat. Insya Allah bisa kok. Saya juga bisa. Dulu saya berusaha tetap berjuang, pokoknya ingin sembuh. Nah, yang ketiga, kita harus menerapkan pola hidup ya. Pola hidup itu kita tidurnya harus 8 jam, jangan begadang. Pokoknya kalau misalkan kita begadang kan nanti besoknya akan kelengan, pusing. Nah, pola yang termasuk juga pola hidup itu seperti kita boleh sih dalam penyembuhan asam lambung GERD, anxiety ini kita juga harus sedikit beraktivitas ya teman-teman. Kalau yang masih lemes banget, yang gak bisa bangun ya, diusahain berjuang untuk bangun. Nah, yang udah bisa beraktivitas, usahakan walaupun masih kelengan, masih ada sakit-sakit dikit-dikit lah di badan, tetap teman-teman kita harus beraktivitas, karena dengan aktivitas itu pelan-pelan kita bisa keluar dari anxiety ya. Nah, kemudian kalau bisa diusahakan ya 2 hari sekali atau seminggu sekali kita harus berolahraga ya teman-teman. Karena dengan berolahraga kita bisa ya sedikit meningkatkan stamina, juga bisa mengeluarkan keringat. Kalau kita bisa mengeluarkan keringat,
bagus ya teman-teman, itu berarti tandanya kita mulai ada perubahan, ada peningkatan ya dalam kesembuhan asam lambung ini. Nah, kemudian bagaimana sih caranya? Mungkin kalian masih takut atau gimana ya kalau berolahraga. Pelan-pelan ya teman-teman, ya sebisa kita lah. Pokoknya yang penting kita ada keringat, keluar keringat ya. Misalkan kita belum mampu olahraga yang berat-berat ya, yang ringan-ringan. Kalau misalkan kita masih belum kuat beraktivitas yang berat-berat ya, yang ringan-ringan pokoknya diusahain lah kita harus beraktivitas. Nah, kemudian ada lagi yang lebih ini nih, yang lebih bikin wah gak enak. Kalian pasti tahu ya, tentunya itu si anxiety itu yang bikin gak enak segala macam ya, bikin gak tenang, bikin bagaimana sih agar kita bisa cepat move on dari anxiety itu. Nah, caranya kita tuh harus belajar fokus. Bagaimana sih caranya agar kita bisa benar-benar keluar dari anxiety itu? Terus bagaimana caranya agar kita bisa fokus? Latihan fokus tuh seperti ini teman-teman. Misalkan kita lagi mandi, usahakan nih pikiran kita ada di kamar mandi. Rasakan lagi gosok gigi, ya kita lagi gosok gigi, pikirannya jangan kemana-mana lagi. Kemudian kalau misalkan kita sedang nonton ya, fokuskan apa yang kita tonton, pikiran kita ada di situ. Berusaha fokus, belajar fokus terus sehari, 2 hari, 1 minggu, fullnya 1 bulan sih dulu saya belajar fokus tuh. Tapi benar-benar setelah fokus, anxiety itu juga menghilang. Nah, gitu juga kita sedang jalan, kita nih lagi jalan belajar nih. Kalau kita nggak mau keluar rumah, belajar kita jalan keluar rumah. Warung misalkan, jalan tuh ke warung. Walaupun dulu saya juga cuma ke warung keringat dingin segala macam, kelenganan apa yang segala di badan kerasa lah. Tapi terus diusahain sampai kita bisa benar-benar lepas. Nah, itu dia teman-teman cara saya melatih agar fokus dan agar bisa segera terbebas dari anxiety. Itu setiap hari dilakukan selama sebulan. Lambat laun si anxiety itu perlahan-lahan hilang, dan sensasi yang ada di badan, misalkan tenggorokan mengganjal, tulang belikat terasa sakit, pinggang sakit, telinga berdenging, mata merah, pokoknya sensasi itu setiap hari tuh berkurang, satu hilang, lama-lama lupa. Itu caranya begitu, dari fokus, dari apa yang kita lakukan pada saat misalkan sekarang ini nih, seperti ini saya lagi bikin video nih, pikirannya ya saya di sini lagi bikin video, begitu terus. Apapun yang dilakukan setiap hari oleh kalian, usahakan fokus pada yang sedang dilakukan. Kalau misalkan ada pikiran jelek, pikiran negatif,
si anxiety itu selalu mengintip-ngintip, buang jauh-jauh. Pokoknya buang jauh-jauh dan bilang bodoh amat. Nah, itu tipsnya teman-teman. Setiap hari lakukan konsisten pada apa yang kita inginkan. Kita ingin sembuh, kita ingin segera keluar dari anxiety. Ya, walaupun kita memang harus dibarengi dengan misalkan kita masih minum obat dokter nih, nggak apa-apa, dibarengin obat dokter juga dalam melakukan 3P itu. Kalau saya dulu pas saya udah niat nih 1 bulan saya harus melakukan 3P, 1 bulan saya harus belajar fokus, 1 bulan saya harus tidur dengan baik dan teratur. Pokoknya ditujukan ya teman-teman, harus bisa 1 bulan full. Setiap hari jalan-jalan, setiap hari beraktivitas ya, full pokoknya 1 bulan. Jadi belajar fokus 3P, menjalankan 3P dari pokoknya semuanya seimbang, konsisten, dan kita harus yakin 1 bulan kita harus sembuh. Setelah 1 bulan ini saya harus sembuh. Nah, setelah full 1 bulan saya tuh mulai coba-coba makan yang pantangan. Tadinya saya nggak mau ya makan yang pedes, nggak mau makan yang bergas-gas gitu. Lama-lama dicoba-coba sedikit-sedikit. Awal-awal memang saya banyak pantang makan teman-teman, banyak sekali. Saya cuman makannya yang dibakar kayak gitu, nggak dipakai goreng-goreng kayak gitulah, sayur-sayuran doang gitu. Tapi pas setelah saya melakukan 3P itu dan menjalankannya, kemudian saya belajar fokus terus-terusan, kan akhirnya kita bisa fokus beneran nih teman-teman. Nah itu si anxiety itu minggat bener-bener minggat. Kalahkan teman-teman anxiety itu, buang jauh-jauh. Walaupun awalnya tadinya masih takut, gemeter dan sebagainya, setelah menjalankan 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, kemudian 2 minggu, kemudian 1 bulan, bebas. Yakin, kita harus yakin, tapi harus fokus 1 bulan seimbang ya teman-teman. Kita imbangkan 3P-nya, terus pola pikirnya difokuskan. Nah, kalau misalkan kita pola pikirnya udah benar, udah fokus, udah nggak mikir yang negatif-negatif, di situ kita bakal meraih kesembuhan. Jadi harus semangat, jangan kendor ya teman-teman. Itu yang saya jalankan, mudah-mudahan kalian bisa menjalankannya ya. Sampai di sini dulu videonya, nanti dilanjutkan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.